Selamat siang semua. Saya Angelita dari grup 11 akan menyampaikan hasil analisa untuk memberikan sejumlah rekomendasi serta mengidentifikasi tentang cara mengurangi angka kecelakaan di Amerika Serikat. Silakan Kak, slide-nya. Ya. Berlatar belakang dari National Highway Traffic Safety Administration yang merupakan salah satu departemen angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Ada 6 tujuan analisa data yang akan dibahas. Yang pertama, berdasarkan hari-hari, angka kecelakaan meningkat pada hari libur Sabtu dan Minggu dan mencapai puncaknya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke, berikutnya adalah soal pencahayaan. Cukup besar terhadap risiko kecelakaan. Jadi ternyata ada jalan yang pencahayaannya minim. Lanjut. Next. Next. Jadi setelah kita analisis ternyata ada jam-jam tertentu yang menunjukkan peningkatan kecelakaan. Terutama pada saat weekday itu terjadi pada siang hari jam 11 sampai jam 15. Sedangkan pada weekend justru terjadi pada sore hari hingga malam hari. Lanjut. Nah, berikutnya adalah soal pengemudi mabuk. Jadi, mabuk itu masih menjadi salah satu penyebab terbesar yang menyebabkan meningkatnya resiko kecelakaan. Di sini terdapat 25,8% kecelakaan pada grafik tahunannya. Itu adalah soal persimpangan. Jadi, ternyata kecelakaan itu mayoritas dengan sangat tinggi, mencapai 75,2% terjadi justru pada jalan yang lurus atau tidak ada persimpangan. Jadi ini menunjukkan kalau ternyata pengemudi bisa jadi um, melaju dengan melebihi batas kecepatan, mengantuk atau justru mabuk hingga lalai dan mengakibatkan kecelakaan. Berikutnya adalah negara-negara bagian yang memiliki kecelakaan tertinggi di Amerika. Yang paling tinggi adalah Texas, California, dan Florida. Hal ini tersejalan dengan jumlah populasi di tiga negara bagian tersebut yang merupakan negara bagian dengan populasi tertinggi di Amerika. Dan begitu juga dengan jumlah populasi kendaraan. Oke. Nah, yang ketiga adalah soal um, data per jam kecelakaan yang terjadi di Amerika. Di sini terlihat kalau data secara general itu terjadi pukul 11 sampai 15. Jadi justru pada siang hari kecelakaan tertingginya. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Rani. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada poin nomor 4, yaitu persentase kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi mabuk. Nah, Dari visualisasi ini didapatkan angka 25,8% kecelakaan diakibatkan oleh pengemudi mabuk. Angka ini merupakan angka yang sangat besar karena sebenarnya sudah ada sanksi yang sangat berat bagi pengemudi mabuk. Sehingga seharusnya sudah tidak ada lagi orang-orang yang berani mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mabuk. Selanjutnya visualisasi per negara bagian. Dari data ini dapat kita lihat bahwa negara bagian Montana memiliki angka kecelakaan yang sangat besar, yaitu 50,54%. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian penting dalam penanganan kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi mabuk. Dari visualisasi data ini didapatkan hasil bahwa pada musim panas atau summer, yaitu sekitar bulan Mei dan Agustus, terjadi peningkatan kecelakaan oleh pengemudi mabuk. Hal ini disebabkan karena pada musim panas banyak warga masyarakat yang pergi beraktivitas di luar rumah untuk berekreasi atau menghabiskan waktunya di luar rumah. Selanjutnya adalah visual di daerah pedesaan dan perkotaan. Pada visualisasi ini didapatkan bahwa untuk urban memiliki angka 56,8%, lebih besar dibanding rural. Meskipun angka ini tidak signifikan ya, akan tetapi hal ini bisa jadi disebabkan oleh populasi data di daerah perkotaan lebih besar dibanding daerah pedesaan. Poin ke-6 yaitu jumlah kecelakaan berdasarkan hari. Dari visualisasi ini didapatkan data bahwa pada hari Sabtu dan Minggu terjadi peningkatan kecelakaan dan puncaknya adalah di hari Minggu. Hal ini bisa jadi disebabkan ya seperti yang tadi ya, bahwa hari Minggu adalah hari libur, sehingga sudah dipastikan bahwa setiap hari libur terjadi peningkatan kecelakaan, tidak hanya pada hari Minggu saja, tapi pada hari libur lainnya seperti musim panas. Baik, untuk masalah tambahan akan dijelaskan oleh Kak Khairul Huda. Ya, baik. Kita lanjutkan. Crash per day. Angka kecelakaan sore. Kecelakaan cenderung meningkat pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jam kecelakaan umumnya terjadi siang hari antara jam 11 sampai jam 15. Intersection death, ya, kecelakaan mayoritas di USA tidak terjadi di persimpangan, melainkan di jalan lurus.
Persimpangan 4 arah menjadi persimpangan paling rawan, ya, diikuti persimpangan 3 arah model T dan disusul model Y. Jenis persimpangan paling aman ada di bundaran. Ya. Lightning condition-nya. Kondisi pencahayaan saat terjadi kecelakaan di USA 45% terjadi pada siang hari dan 20,8% saat gelap dengan penerangan dan 27,3% saat gelap tanpa penerangan. Perlu diperhatikan bahwa mayoritas kecelakaan sebesar 48,1% terjadi pada saat gelap atau saat malam. Hanya 1,8% terjadi pada saat fajar dan 2,7% saat petang. Atmospheric condition-nya. Kondisi pencahayaan saat terjadi kecelakaan di USA 69% terjadi saat kondisi cuaca cerah dan hanya 7,4% saat terjadi hujan. Ya. Kabut dan asap hanya 1%. Jumlah pengemudi mabuk meningkat pada hari Minggu dan Sabtu, begitu juga dengan angka kecelakaan dan kematian. Hal ini menjadi bukti bahwa pengemudi mabuk dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan kematian. Ya, selanjutnya ada rekomendasi terhadap data yang telah kita analisis, yaitu yang pertama, perketat pengawasan pelanggaran lalu lintas dan kepemilikan SIM bagi setiap masyarakat. Yang kedua, ada bangun moda transportasi umum yang menjadi pilihan transportasi yang lebih aman dan melakukan kampanye penggunaan public transport untuk mereka yang mabuk atau pulang dari hiburan malam. Selanjutnya, perlu diperketat pengawasan minuman keras, lalu perlu penambahan penerangan di jalan-jalan yang rawan karena 27,3% kecelakaan terjadi di jalan gelap. Dan di negara bagian Montana perlu dilakukan patroli kepolisian guna mengurangi jumlah pengemudi mabuk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.